Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Pesantren Asyifa Muhammadiyah Bantul, dan kali ini kita akan membahas mengenai konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Alhamdulillah kembali lagi dengan Ustadz Husnul Azhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Alini sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat terus Ustadz. Amin. Ya, semoga penonton channel Pondok Pesantren Asyifa juga sehat terus ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai yang seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya Islam itu punya konsep untuk mengentaskan kemiskinan. Jika kita melihat di Indonesia sendiri ya, faktanya Indonesia itu persentase penduduk miskin itu di jumlah 9 sampai dengan 11% ya. Jadi itu jumlah yang sangat besar untuk negara Indonesia yang berpenduduk miliaran ini ya Ustadz ya. Ya, untuk pembahasan pertama nih Ustadz ya, ini apakah Islam itu memberikan solusi Ustadz untuk memberantaskan kemiskinan, kemudian kebodohan dan kezaliman nih Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Anin. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pedoman. Pedoman yang difungsikan untuk memberikan solusi dalam manusia itu menghadapi kehidupan di dunia ini atau nanti di akhirat. Jadi Islam itu dimensinya dua, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dunia dan untuk menyelesaikan permasalahan nanti di akhirat. Nah, permasalahan yang kemudian menjadi garapan utama dari agama Islam itu adalah diantaranya tiga tadi itu yang sudah Mbak Lin sebutkan tadi. Jadi kemiskinan, kebodohan, dan kezaliman. Nah, pada podcast kali ini kita akan lebih fokus di masalah pengentasan kemiskinan itu. Nah, maka dalam ajaran Islam itu ada ajaran atau tuntunan untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Nah, kalau zakat jelas hukumnya adalah wajib. Kemudian infak, sedekah itu adalah tuntunan yang disunahkan. Maka misal seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat 24 dan 25, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina fi amwalihim, dan orang-orang yang di dalam setiap hartanya itu hakun, ada hak, ada bagian, ma'lumun yang sudah ditentukan. Maka dalam zakat itu kan nanti ada ketentuannya. Ya, misal nanti zakat emas, itu kan nisabnya kalau sudah 85 gram dan haulnya sudah dimiliki selama 1 tahun. Maka kemudian seseorang yang sudah punya emas 85 gram atau lebih dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka dia kemudian punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5%. Dan nanti ada macam-macam zakat yang lain. Jadi memang sudah ditentukan di dalam ajaran Islam itu untuk kewajiban mengeluarkan zakat itu. Maka zakat itu memang harus diambil. Maka nanti ada amil. Nah, sekarang alhamdulillah sudah makin semarak ya. Di Muhammadiyah misalnya ada lazismu ya, yang kemudian juga dikelola secara profesional ya, dengan amil yang juga punya kualifikasi yang mumpuni, sehingga kemudian dana itu bisa diambil dari para muzaki, kemudian nanti ditasarufkan, disampaikan kepada yang memang berhak atau disebut dalam Al-Quran itu adalah mustahik zakat itu ya. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu dalam rangka untuk tadi tujuannya untuk memberikan kesejahteraan ya bagi orang-orang fakir ataupun miskin. Lis-sa'ili wal mahrum. Ya, jadi orang miskin itu kan memang ada
ada dua tipikal. Dalam ayat ini disebutkan lisaili, ada orang miskin ya karena kemiskinannya itu kemudian dia meminta. Karena memang ada bagiannya di situ ya. Di bagian di harta orang yang kaya itu tadi, itu ada bagian dari milik orang miskin tadi. Maka ada orang miskin yang kemudian meminta. Tapi juga ada orang miskin yang dia menjaga kehormatannya, ya kemudian dia tidak minta. Ya. Tetapi kalau kita fahami dari ayat ini, maka zakat itu diminta atau tidak, ya itu wajib diberikan. Begitu juga infak atau sedekah. Ya, memang ketentuannya tidak ditentukan berapa besarannya, ya, tetapi itu adalah tuntunan ya bagi orang-orang yang memang berharta untuk memberikan infak, sedekah dari harta yang dipunyai, ya, yang itu diperuntukkan untuk orang fakir dan miskin. Ya kan Allah sendiri sudah berfirman ya Ustadz mengenai solusi-solusinya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan jika kita menilik ke sirah sendiri Ustadz, kita akan mendapati bahwasanya banyak sekali sahabat yang benar-benar all out dalam mendermakan harta mereka ya Ustadz. Contohnya Abdurrahman bin Auf, kemudian ada juga Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan banyak sekali ya Ustadz ya di sirah sendiri. Lalu tetapi para sahabat ini meskipun all out dan mereka menghabis-habiskan harta mereka Ustadz, mereka tidak merasakan kemiskinan ya Ustadz, merasa diri mereka itu jatuh miskin. Lalu apa ini ya Ustadz yang mendasari mindset para sahabat ini agar tidak khawatir miskin? Apakah ini hanya secara personal mereka tidak, saya tidak perlu merasakan kemiskinan, atau memang ada ayat atau hadis yang mendasari pola pikir ini Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Anin. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, baik itu dalam Sirah Nabawi ataupun nanti sejarah-sejarah misalnya perkembangan Islam di Nusantara, itu memang tidak lepas perkembangan Islam itu dari kekuatan para saudagar. Nah, saudagar yang kemudian rela untuk mendermakan, ya, atau dalam bahasa sekarang itu rela untuk memberikan sebagian dari hartanya itu ya dengan gerakan filantropi itu untuk kemajuan agama Islam. Ya. Ini filantropi itu apa Ustaz? Ya, filantropi itu kalau kita lihat dari segi bahasa itu adalah memberikan sesuatu atau kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, kalau dalam bahasa kita ya bisa dalam bentuk zakat, infak atau sedekah, yang itu dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan bagi fakir ataupun miskin tadi. Nah, ada kekuatan yang memang luar biasa seperti yang dimiliki oleh para sahabat tadi. Ya, dan juga kalau tadi saya sebutkan di perkembangan awal Islam di Nusantara itu, seperti misal Muhammadiyah yang sampai dengan saat ini masih bertahan, NU yang sampai saat ini juga masih bisa berkiprah, itu kan tidak lepas dari kekuatan gerakan filantropi dari khalayak massa yang kemudian menjadi kekuatan di masing-masing gerakan ini. Ya. Nah, ada satu ayat yang kemudian ini yang melandasi umat Islam, ya, sehingga ketika berderma itu ya sudah tidak mikir tadi itu, tidak mikir takut miskin tadi itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Mathalul ladzina, dan perumpamaan bagi orang-orang yunfikuna yang mereka menafkahkan sebagian dari hartanya itu ya fi sabilillahi, untuk kepentingan agama Allah. Ya, maka kemudian Allah mempermisalkan kamathali habbatin, ya, seperti seseorang itu menanam satu biji atau satu butir, ya, butir apapun itu.
Ya. Yang kemudian dengan 1 butir tadi itu sab'a bisa menumbuhkan ya. Jadi 1 butir tadi itu bisa menumbuhkan sab'a sanabila. Bisa menumbuhkan 7 tangkai. Jadi 1 biji ya bisa menumbuhkan 7 tangkai. Berarti seperti ini 1 biji, kemudian 7 tangkai ya. Bisa menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian fikuli sumbulatin, dan setiap tangkainya tadi itu mi'atu habbatin bisa menghasilkan 100 biji. Berarti kan 1 kemudian bisa menjadi 700. Nah, ini kan berarti apa? Penggandaan yang luar biasa yang kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kemudian mau mendermakan sebagian dari hartanya itu. Sehingga dalam beberapa kitab tafsir ini bisa kita baca, kita kaji ya, bahwa ayat ini sebenarnya adalah untuk mengetuk hati manusia, untuk menyadarkan otak manusia ya, bahwa memang dalam kehidupan itu ya, kalau itu untuk urusan agama memang tidak usah hitung-hitungan. Kenapa? Allah juga tidak hitung-hitungan. Memberikan 1 dibalas dengan 700. Lanjutan ayat itu ya, wallahu yudha'ifu liman yasha'u ya, dan Allah akan melipat gandakan semaunya. Yudha'ifu di situ ya, kalau kita urai dari asal atau akar katanya itu kan dari kalimat dha'afa yudha'ifu. Dalam beberapa kamus bahasa Arab ya, Al-Munawwir misalnya, di situ diurai bahwa yudha'ifu itu memiliki makna Allah akan melipat gandakan tapi tanpa batas. Nah, jadi kalau tadi disebutkan 700 ya, itu hanya untuk menggampangkan otak manusia yang cenderung hitung-hitungan tadi. Ya. Berarti bisa jadi 700 dilipat gandakan lebih dari itu. Bisa jadi, nah, jadi 700 itu hanya untuk merangsang otak manusia tadi yang cenderung materialis tadi, hitung-hitungan tadi. Nah, padahal tadi wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan semuanya Allah. Ya maunya Allah melipat gandakan berapa terserah itu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Jadi dipertegas lagi di situ. Urusan rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ayat ini kemudian menjadi landasan ya terhadap moralitas yang kemudian diyakini oleh tadi dalam sirah oleh para sahabat tadi, sehingga Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab berlomba-lomba untuk memberikan sebagian hartanya untuk kemajuan Islam di saat itu. Dalam tadi saya sebutkan dalam perkembangan Islam di Nusantara misalnya, bagaimana Kiai Dahlan itu sampai menjual perabotan rumahnya ya, dalam rangka untuk berdakwah, mendirikan madrasah ketika itu untuk menggaji gurunya dan sebagainya ya, sehingga kalau kita simpulkan kemudian majunya Islam di zaman Nabi itu kan tidak lepas dari orang-orang yang kemudian sukarela untuk memberikan sebagian hartanya itu. Begitu juga ya besarnya Muhammadiyah. Ya, itu kan juga tidak lepas daripada keikhlasan warganya untuk memberikan sebagian hartanya ya dalam rangka untuk mendakwahkan agama Islam itu. Nah, sehingga ya memang tidak bisa kita lepas ajaran zakat, infak, sedekah. Jadi ajaran filantropi ini tidak bisa kita lepas dari kemajuan Islam itu sendiri. Ya kan Ustaz tadi sudah menyinggung banyak sahabat ya Ustaz. Ya. Mereka benar-benar all out dalam hal mal mereka, harta mereka gitu ya Ustaz. Dan setidaknya kita itu sebagai manusia butuh motivasi Ustaz untuk agar terpacu ini Ustaz. Apakah Ustaz ini mungkin bisa memberikan kisah para sahabat yang bisa memberikan kita ibroh, kemudian juga memotivasi kita agar terus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, terkhususnya dalam mal ini Ustaz? Ya, jadi tadi sudah kita singgung beberapa tokoh ya, baik itu di kalangan para sahabat ataupun di kalangan para mujaddid ya, yang mengembangkan Islam di Nusantara ini ya. Kita ambil dari
salah satu sahabat Nabi misalnya, ada nama yang sangat terkenal ini dan salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW itu masuk surga. Berarti as-sabiqun al-awwal. Iya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau ini adalah seorang saudagar yang juga kaya raya, tetapi tidak hitung-hitungan di dalam memberikan hartanya. Ya, misal dalam suatu kisah disebutkan bahwa perang Badar ya, itu kan perang yang sangat fenomenal. Ya toh, dalam sejarah-sejarah Islam itu bisa kita baca itu. Nah, kemudian para veteran ya, atau orang-orang yang dulu sempat ikut di perang Badar itu atau alumni perang Badar ya, itu seluruh kehidupannya itu ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Seluruhnya Ustaz? Iya. Nah, bayangkan ya, kalau dalam beberapa kitab sirah itu disebutkan Abdurrahman bin Auf itu menanggung hidup ya 100 para sahabat veteran perang Badar itu. Nah, bisa kita bayangkan ya, itu dicukupi semua kecukupan untuk hidup itu. Kemudian dalam kisah yang lain juga disebutkan misalnya ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat, ya, sudah meninggal, maka istri beliau, istri Nabi Muhammad SAW ketika sudah ditinggal Rasul meninggal, itu yang mencukupi kehidupannya, ya, itu juga Abdurrahman bin Auf. Jadi luar biasa, ya. Kemudian dalam kisah-kisah yang lain juga disampaikan begitu bahwa ketika dalam keadaan tertentu ya Rasul dan para sahabat membutuhkan sokongan dana, maka dalam suatu riwayat juga disebutkan pernah Abdurrahman bin Auf itu memberikan separuh dari seluruh hartanya. Separuh dari seluruh hartanya. Dengan seluruh kekayaan yang sangat kaya itu, iya, separuhnya diberikan. Nah, ini beberapa kisah yang kemudian bisa memotivasi kita. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan bahwa kalau zakat itu sesuatu yang wajib, diminta atau tidak memang harus kita berikan. Ya, kemudian bisa kita tambah dengan memberikan infak dan sedekah. Nah, sehingga tadi ya kekuatan orang-orang kaya atau aghnia ya itu memang sangat dibutuhkan ya untuk ikut mengembangkan dakwah agama Islam ini. Ya, saya kira lembaga-lembaga Muhammadiyah baik itu dalam bidang pendidikan ataupun terkhusus misalnya pada bidang sosial ya, panti asuhan ya. Itu kan ya tidak akan bisa berjalan kalau kemudian tidak ada aghnia yang memberikan zakat infak sedekahnya. Nah, artinya bahwa kekuatan umat Islam yang di Indonesia ini adalah mayoritas tadi, itu kalau betul-betul dikelola zakat infak sedekahnya, itu sebenarnya menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam ikut memajukan gerak langkah dakwah Islam ini. Nah, maka alhamdulillah sekarang di Muhammadiyah di beberapa termasuk di beberapa aum amal usaha Muhammadiyah sudah didirikan UPZ ya. Ya, UPZ Lazismu, unit pelayanan ya zakat, infak dan sedekah itu, sehingga makin memudahkan para muzaki dan para aghnia untuk menyampaikan sebagian dari hartanya itu. Alhamdulillah Ustaz, berkenaan dengan zakat infak sedekah ini Ustaz, jadi di Pondok Pesantren Asy-Syifa ini alhamdulillah juga membawahi beberapa lembaga Ustaz. Jadi ada madrasah aliyah, kemudian ada madrasah sanawiyah dan juga ada panti asuhan Ustaz. Dan alhamdulillah ini Ustaz di panti asuhan kami juga membantu mengelola santri dari kalangan yatim piatu, kemudian dari fakir miskin dan juga duafa Ustaz. Ya, berarti anak-anak yatim piatu, fakir miskin, duafa itu di backup seluruh kecukupannya dari panti asuhannya itu. Iya Ustaz, dari kebutuhan pendidikan, kemudian kebutuhan keseharian, alhamdulillah ya panti berusaha untuk membackup kebutuhan itu Ustaz. Nah, untuk penggalangan donasinya berarti dari mana itu? Ya, alhamdulillah sekali. Jadi di Pondok Pesantren Asy-Syifa ini
sudah terdapat UPZ Lazismu Ustadz. Ya, jadi sudah memiliki Lazismu Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul. Sudah resmi punya izin operasional. Sudah resmi Ustadz. Untuk penggalangan. Ya, penggalangan dana ataupun untuk pentasarufan kepada anak-anak yatim piatu dan fakir miskin tadi ya. Iya, dan juga kita juga memiliki amil-amil yang insya Allah Ustadz, insya Allah sudah bisa mengelola dengan baik ya. Ya, dan ya kami berharap untuk para agnia di Bantul dan juga sekitarannya, di sekitar Jogja, untuk dapat ya untuk mensupport dan juga membantu ini Ustadz, membantu bisa memberikan donasi melalui Lazismu Pesantren Asy-Syifa tadi ya. Iya betul, dan juga turut membantu santri-santri yang di bawah panti asuhan Ustadz. Dan ya untuk para ahlinya mungkin bisa ikut mendonasikan, bisa mentransfer di rekening Lazismu tertera di sini. Silahkan, insya Allah ya Allah akan melipat gandakan seperti yang Ustadz jelaskan tadi ya Ustadz, akan berlipat ganda dan kita tidak tahu akan berapa lipat yang Allah lipat gandakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembicaraan nih Ustadz mengenai zakat infak sedekah. Dan untuk podcast malam hari ini akan saya tutup ya dengan salah satu quotes dari tokoh-tokoh mujaddid dari Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama dengan menyumbangkan jiwamu. Jiwamu tak usah kamu tawarkan. Kalau Tuhan menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu kamu akan mati. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Ya, syukran Ustadz telah memberikan banyak informasi dan ilmu kepada kita hari ini. Semoga kita bisa terus bertemu dengan Ustadz Azhar dan Ustadz Azhar bisa terus cari ilmu pengetahuan lain. Ustadz. Ya, terima kasih telah menonton YouTube kali ini dan jangan lupa untuk menonton video-video podcast lainnya yang bisa dilihat di channel YouTube Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul. Ya, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.